Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu teknologi pangan. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya alam hayati yang berasal dari pertanian maupun sumber daya alam non-hayati yang berasal dari peternakan dan juga perikanan. Namun sayang, produk-produk tersebut tidaklah bertahan lama atau mudah basi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya teknologi pangan diterapkan. Teknologi pangan adalah suatu disiplin ilmu atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengolahan makanan atau pangan menjadi produk yang baru, yang tentunya produk tersebut memiliki jangka simpan yang lebih lama lagi dari produk sebelumnya. Tujuan dari teknologi pangan adalah yang pertama, yaitu untuk memudahkan makanan ketika dicerna. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas dari makanan tersebut. Tiga adalah untuk meningkatkan kandungan gizi dalam makanan tersebut. Yang keempat adalah untuk membebaskan makanan tersebut dari berbagai macam mikroorganisme berbahaya. Yang kelima dan yang terakhir adalah untuk memperpanjang jangka simpan dari makanan tersebut. Nah, berikut adalah contoh penerapan teknologi pangan dalam industri makanan. Yang pertama adalah proses pengeringan. Proses pengeringan adalah suatu proses pengawetan dengan cara memindahkan air dalam makanan tersebut sehingga jangka simpannya lebih lama. Contohnya adalah pengeringan ikan laut yang banyak kita temukan di daerah pesisir laut Indonesia. Contohnya adalah di Rembang sendiri. Di sana banyak para nelayan yang mengeringkan ikan hasil tangkapannya supaya ikan tersebut jangka simpannya lebih lama lagi. Kedua adalah teknik fortifikasi. Fortifikasi sendiri adalah penambahan zat gizi mikro ke dalam suatu pangan atau ke dalam suatu makanan. Contohnya yaitu fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng sawit. Tujuan dari fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng sawit adalah untuk meningkatkan konsumsi vitamin A pada masyarakat. Pemerintah sendiri sudah mewajibkan kepada pabrik atau perusahaan yang memproduksi minyak goreng sawit untuk fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng sawit tersebut. Alasan pemerintah mewajibkan perusahaan atau pabrik yang memproduksi minyak goreng sawit untuk melakukan fortifikasi vitamin A ke dalam produknya adalah karena kebanyakan masyarakat di Indonesia ini menggunakan minyak goreng sawit dalam mengolah makanannya. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari yang namanya penyakit KV atau kekurangan vitamin A. Yang ketiga adalah proses pengasapan. Proses pengasapan adalah suatu proses pengawetan makanan dengan cara diasapi. Asap ini berasal dari kayu atau batok kelapa yang dibakar. Contoh dari proses pengasapan adalah pengasapan ikan. Di sini, selain untuk pengawetan, proses pengasapan juga untuk memberikan aroma pada ikan. Contoh fermentasi adalah fermentasi pada yogurt. Di sini, yogurt dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus atau Bifidobacterium. Kelima adalah irradiasi pangan. Irradiasi pangan adalah suatu proses penanganan pangan atau makanan baik menggunakan zat radioaktif maupun akselerator. Fungsinya adalah untuk mencegah pembusukan dan kerusakan makanan, membebaskan makanan dari jasad-renik patogen, dan untuk mencegah pertumbuhan tunas. Seperti itulah pemaparan dari saya. Indonesia adalah negara yang menghasilkan pangan hayati maupun non-hayati yang sangat melimpah. Alangkah baiknya jika teknologi pangan yang digunakan dalam pengolahan makanan tersebut juga bijak, sehingga akan banyak pihak yang diuntungkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat.